Halo Sobat Juara, masih bareng saya nih, Chan Kelvin. Kalau sebelumnya kita sudah ngobrol-ngobrol santai bareng Coach Komala Dewi dan atlet binaan ganda putri PB Jarum, Felis dan Bernadine, sekarang kita akan ikuti mereka untuk berlatih di Gor Jarum. Penasaran kan bagaimana latihan teknik atlet binaan ganda putri ini? Langsung aja yuk, let's check this out. Sampai juga kita di lapangannya ya. Iya. Jadi di sini kalian bermain badminton, gornya juga, tempat tinggalnya juga di sini juga gitu. Ya. Nah, kalau kamu sendiri nih, kamarnya di sebelah mana dan tinggalnya bareng atau enggak? Kamar di sebelah situ. Jadi satu semua. Ya, jadi satu semua. Ini khusus cewek. Kalau yang Iya. situ cowok bukan? Ada cowok, ada cewek. Cuman kalau di sini kamar besar, yang situ kamarnya cuma seorang isi 4 aja. Kalau di sini rame-rame Iya. gitu. Nah, kalian request nggak sih untuk kamar berdua atau emang sudah ditentukan dari coach ataupun dari Jarumnya sendiri? Udah ditentuin dari coachnya sendiri sih. Oh gitu, dipisah-pisahin, disatuin biar makin akrab. Nanti kalau latihan makin jos gitu ya coach ya. Oke, kita berbicara masalah pendidikan nih. Maaf nih, kan setiap hari kayaknya latihan dari Senin sampai Jumat. Kalau misalkan hari Sabtu, Minggu bisa liburan juga gitu kan. Nah, untuk proses belajar mengajarnya itu seperti apa? Apakah kalian ini sekolah pada umumnya atau ada homeschooling dan lain-lain atau seperti apa? Kita sih lebih ke ujiannya aja ya. Ujiannya Kalau aja. ujian kita bakal ke Kudus, ke sekolah kita sendiri. Kamu sekolahnya di Kudus berarti? Iya. Kelas? Dia sih, kalau aku udah kuliah, udah lulus dia. Oh, kamu berarti di Kudus juga? Iya. Latihan setiap hari, belajar juga harus setiap hari, tetapi diantisipasinya ketika lagi ujian aja untuk ke sana. Mengganggu nggak sih untuk kayak proses belajar mengajarnya dan emang belajarnya di saat lagi ujian aja atau seperti apa? Di saat ujian aja sih, kalau nggak capek juga. Buat kalian berdua, pada saat turnamen, seberapa penting sih perannya coach buat kalian? Lumayan penting sih, soalnya coach mungkin yang bisa ngelihat dari luar lapangan kita gimana-gimananya, dan adanya coach juga bisa nenangin kita kalau kita lagi kayak nggak enak main atau moodnya lagi gimana, coachnya bisa ngingetin kita sih di dalam lapangan. Dalam waktu dekat ini kan kalian akan mengikuti kompetisi Medan International Challenge nih. Persiapan dalam menghadapi turnamen dari sisi latihan dan juga teknik itu seperti apa sih? Lebih ke maksimalin program yang dikasih pelatih aja sih, karena pelatih juga udah ngasih porsinya, kita tinggal makan latihannya aja. Gitu. Kalau kamu? Sama sih, yang penting latihannya dijaga fokusnya aja. Kalau dari segi coach, seperti apa? Ya dari segi banyak ke tekniknya aja ya. Kalau udah turnamen, dekat-dekat turnamen kebanyakan game. Jadi struknya itu dikurangin porsinya. Oke. Sama hal dengan fisiknya juga. Jadi misalkan push up 50 dikurangi jadi 30 seperti itu. Oh gitu. Jadi Contohnya. lebih ke teknik. Iya. Jadi untuk mengantisipasi gimana caranya biar satu-satunya lebih jago gitu Iya. di saat lagi kompetisi ya. Oke, buat kalian berdua. Tadi sempat kita cerita sebelumnya, yang paling kalian takutin justru bukan pemain-pemain luar, tetapi adalah pemain senior. Itu kenapa? Apa karena nggak enak? Atau karena kalian sudah tahu tekniknya? Atau seperti apa? Mungkin lebih ke udah tahu tekniknya ya, soalnya kalau pemain luar kan kita ada yang belum tahu pola permainan mereka gimana sih. Jadi mereka kayak belum tahu juga pola permainan kita gimana. Kalau sama senior mungkin Udah kayak tahu ya? udah sama-sama tahu. Udah gitu. jiper duluan di depan gitu ya. Kalau kamu sendiri? Iya sih, kalau senior di sini kan maksudnya di Indonesia kan kayak udah tahu gitu, terus kita ngikutin juga, jadi kayak lebih ke yang Indonesia aja sih. Kak, Ya. saya izin berhubung anak-anak mau latihan, jadi saya pamit dulu. Oh, Untuk latihan sekarang? ya. Oke, siap. Iya. Aku nunggu di sini ya. Oke. Nanti kalau udah break, aku ikutan. Boleh Iya, ya? iya. Siap. Oke. Selamat latihan. Wih, keren. Ini bener-bener luar biasa coach ya. Kalau kita lihat, kalau misalnya kita main di antara di komplek, itu sering jatuh. Ini nggak jatuh-jatuh. Jatuh. Dan aku lihat ya, ini mereka jago-jago semua. Ini lagi belajar apa sih coach kalau aku boleh tahu? Ini lagi latihan teknik. Teknik. Programnya adalah game. Oke, maksudnya iya. game itu gimana? Jadi main.
game full gitu. Oke. 2 lawan 2. Jadi hajar-hajaran aja, Iya. belajar teknik, semua teknik dipelajarin di Iya, sini betul. gitu. Jadi kan ada tadi apa aja? Backhand, forehand, Forehand, smash, smash, dan lob, lain-lain. drop shot ya. Banyak lagi. Nah, kalau aku lihat ya, ini kenapa dipisahin mainnya, coach? Ini biar variasi aja. Oh gitu. Jadi tidak dengan partner sendiri harus latihan terus gitu. Jadi sama teman yang lain juga harus tahu gimana karakter polanya sama teman-teman yang lain juga. Jadi Jadi intinya saling tahu gitu. mereka nggak hanya dipasangin berdua aja, tetapi kita harus mengetahuin karakter lainnya Betul. biar mainnya juga makin bagus gitu Iya. coach ya. Menurut coach nih, seberapa penting sih perannya seorang pelatih ataupun coach untuk kita bermain di turnamen luar negeri? Oke. Jadi peran pelatih itu sangat besar ya, terutama ketemu dengan pemain luar negeri. Nah, mereka kan belum tahu gimana polanya, cara bermainnya seperti apa. Jadi kita di belakang ngasih tahu kebiasaan si pemain luar negeri ini seperti apa gitu. Kita ngarahin, oh ini kelemahannya di backhand atau kelemahannya di drop shot. Jadi kita cuma bisa ngasih tahu dan mengingatkan. Tapi kemarin si Bernadine sempat cerita pernah main di turnamen luar negeri ya? Betul. Itu coach yang ngedampingin? Ya, kebetulan saya yang berangkat. Wow, Iya, itu pada gimana coach? Maksudnya secara mentalnya tuh kan berhadapan sama atlet luar negeri juga Iya. yang mungkin kita nggak tahu nih karakterisasinya Iya. seperti apa gitu. Yang saya lihat penampilan Bernadine itu sangat bagus ya, terutama di kepercayaan dirinya dia, keberaniannya dia dalam lapangan gitu. Jadi itu yang sangat apa ya, dibutuhkan dalam seorang atlet gitu. Ya kemauannya tinggi gitu, seperti Oke. itu. Dari seorang coach nih, gimana sih ngadepin pemainnya, orang yang biasa coach latih selama ini ketika dia menang dan juga kalah? Moodnya itu seperti apa sih, coach? Setiap mereka selesai bermain itu mereka selalu nyamperin pelatihnya. Gimana? Tadi penampilan saya atau kekurangan saya di mana. Jadi kita evaluasi bareng-bareng. Jadi mereka pun mau sharing ke kita boleh gitu. Coach, tadi kan di dalam sebuah pertandingan yang namanya menang ataupun kalah itu kan wajar ya. Tapi untuk menghadapi seorang atlet yang kalah terus dia ngedrop itu seperti apa sih coach? Yaitu salah satunya kita komunikasi, sharing ya, kalahnya di mana, nanti kita kasih masukan, motivasi, jangan menyerah gitu aja, masih banyak kesempatan yang lain. Jadi diperbaiki yang sudah, kita perbaiki yang akan kedepannya, yang akan gitu ya. datangnya lagi gitu. Jadi entah dari Belajar tekniknya, lagi. entah Betul. dari apa namanya kita menjaga satu sama lain permainannya, Iya. itu semuanya pasti ada faktornya ya coach Iya, ya? betul. Oke. Kategori cara memilih atlet ganda putri itu seperti apa coach? Kategorinya kita dilihat dari cara dia megang raket. Megang raket? Iya, itu penting banget. Yang kedua adalah dari kakinya. Itu gimana maksudnya coach? footwork. Kalau megang raket itu seperti apa dan kakinya itu seperti apa? Banyak ya. Kalau megang raket kan kita seperti orang salaman. Oke. Kebanyakan, Oh sorry kayak gini, maaf. Gini. yang betul itu seperti ini. Oke. Kebanyakan yang orang-orang luar seperti ini mukul. Termasuk saya. Saya kan anak awam ya. Oh Kalau gitu. mukul seperti ini, dia bola atas bagus, kencang. Tapi kalau dapat bola backhand dia susah. Oh iya, karena dia pasti akan gini Karena ya. iya betul. Oke. Kalau yang betul kan Antisipasinya? backhandnya seperti ini. Oh. Ini backhand, kita forehand tinggal balik seperti ini. Bola atas juga sama. Oh, Pegangnya jadi seperti dari ini. cara genggamnya jangan begini ya, tapi lebih ke sini ya. Betul. Iya, Oke. kalau gini kan cuman dia kuatnya di atas aja gitu. Dari Benar-benar. pegangan berpengaruh untuk menentukan siapa calon pasangan putrinya. Iya, selain itu ada lagi nggak coach? Nah, selain itu kan kita butuh proses ya. Selain dilihat dari caranya, lalu dia kemampuan mereka di dalam lapangan seperti apa. Kalau buangan bolanya dia bagus, nah itu menentukan juga kriteria. Dan juga dari langkah kakinya tadi coach ya. Betul. Itu berpengaruhnya gimana coach cara ngelatihnya gitu? Kalau cara ngelatihnya kita dari kelincahan, agility. Kelincahan. Iya. Dan kalau kita lihat ya di samping-samping sebelah sini tuh kayak ada alat-alat workout sebelum untuk latihan, untuk pemanasannya. Emang itu diharuskan coach? Itu bukan untuk pemanasan, jadi kita ada program sendiri. Oke. Ada weight trainingnya sendiri, programnya sendiri, tekniknya sendiri, lalu larinya juga sendiri programnya. Jadi Itu dilakukan sebelum latihan. Enggak juga? Enggak juga. Oh, Jadi terpisah? kita latihan kan 2 kali, pagi dan sore. Jadi paginya itu kita fisik dulu, baru
sorenya kita teknik. Oke. Nah, kalau untuk pola latihan itu sendiri, coach, termasuk yang ganda putri dari single ataupun double itu ada perbedaan nggak sih, coach? Dari Kalau cara latihan? single double perbedaannya pasti ada. Kalau single kan mereka sendiri di dalam. Kalau double kan berdua. Ya dua karakter yang berbeda menjadi satu. Gimana caranya dia satu tujuan gitu. Kriteria untuk menjadi pemain ganda itu apa aja, coach? Ya kita lihat dari cara bermainnya itu, kepintaran dia di dalam lapangan. Dia punya pola pukulan yang bagus apa enggak gitu. Oke. Berarti kalau kita bermain ganda tujuannya adalah untuk menjadi seorang juara. Betul. Nah, apa sih yang coach biasanya bekali nih biar teman-teman pemain ini menjadi juara? Maksudnya ngelatih mentalnya itu seperti apa sih? Kalau melatih mental itu gimana ya? Kalau dengan porsi latihan, itu dengan latihannya berat, nah itu dia mau melawan diri sendiri atau enggak? Itu termasuk lebih ke mental sebenarnya masuknya. Ya mau apa enggak gitu. Kemauannya tinggi apa enggak? Oke, jadi intinya teamwork juga karena mereka selalu berdua gitu. Gimana caranya biar ketika melawan musuh tetap tenang tetapi memiliki skill yang luar biasa untuk Iya. mengalahkan musuh Betul, gitu ya. iya. Oke. Sobat juara, sambil nunggu Felis dan Bernardine latihan, Coach Komala bakalan ngajarin saya latihan fisik nih. Wah, seperti apa ya? Let's go! Coach, tadi kan kita ngelihat atlet binaan ganda putri ini pada latihan fisik dulu di awal kan. Iya. Yang pertama harus saya lakukan kira-kira kalau saya ingin menjadi atlet seperti apa, Coach? Kita coba dulu skipping. Skipping. Iya. Waduh, berat ya. Dalam 1 menit harus masuk 60. 1 menit 60. Berat. Single step saja. Single step. Oke, saya Oke. coba ya, Coach ya. Oke, kita mulai ya. Doakan ya. Bismillah. Ya, mulai. Gimana, Coach? Baru 18. Oke, ulang lagi. 19, 20. Oh, nggak boleh ya? Ulang lagi? Coba ulang lagi. Ulang lagi. Oh gitu? Iya. Jadi kalau ada yang nyangkut, ulang lagi Kita dari ulang awal? lagi dari awal. Emang berat loh. Latihan pakai skipping itu. Aduh, Nah, sekarang skipping udah, kita coba barbel. barbel. Oke, Oke. kita coba nih, Coach ya. Iya. Up. Sini, kita tarik ke atas. Oke, Terus, lebih ke bicep ya ya, berarti? 10 aja. 10 aja. Turun lurus. Ya, naik lagi. 2, 3. Ini kan kalau kita di fitness lebih ke bicep ya Iya, latihannya. betul. Tapi kalau untuk di bulu tangkis, Kalau di bulu tangkis lebih ke Lebih- power. Oh, Untuk power. bola smash, bola atas. oh gitu. Iya. Tadi ngomong hitungan apa ya, berapa ya, Coach? Saya Oke, lupa. stop. 10. Oke. Oke, Iya. udah ya? Udah. Aduh. Gimana, Coach? Saya kira-kira cocok gak jadi atlet? Cocok Tadi ya. udah lumayan dong 55 sama ini. Kalau Oke. dari sini cocok. Nanti kita lihat di tekniknya, kita main bareng. Siap. Oke. Siap, Coach. Oke, tadi kita sudah melakukan pemanasan di awal latihan fisik. Sekarang kita akan samperin atlet yang sudah selesai bertanding ya. Kalau saya ikut bertanding boleh nggak, Coach? Boleh dong. Bisa ya? Kita Asik. main Waduh, bareng. Depan saya. Ayo, Coach. Iya. Sobat juara, tampaknya Felis dan Bernardine sudah selesai latihan nih. Kita ajak mereka bermain games yuk. Oke, tadi kita sudah ngelihat kalian bareng-bareng bertanding ya, latihan-latihan yang super hebat banget, beda banget sama teman-teman saya kalau main selalu jatuh, kalian jarang banget jatuhnya dan tekniknya sangat luar biasa. Nah, sekarang saatnya kita santai-santai, kita ngobrol-ngobrol, kita main games ya. Gamesnya adalah siapa yang paling. Yang pertama, siapa yang paling kemudian? Kok sering nunjuk lu? Kamu nunjuk diri sendiri ya? Dia paling kemudian ya. Paling kemudian, kenapa emang kamu kemudian? Nggak tahu, suka marah-marah aja. Oh, mungkin lagi PMS atau lagi ada masalah hati atau gimana? Enggak, soalnya dia sering nyebelin, jadi suka marah. Nyebelinnya gimana emangnya? Nyebelinnya gimana emangnya kalau aku boleh tahu? Ya, nyebelin aja gitu. Coach, bener nggak, Coach? Betul, kalau di dalam lapangan dia terlihat dari ekspresi mukanya tuh terlihat moody banget gitu. Oh, gitu. Jadi kayak yang ogah-ogahan Di latihan saat gitu. moodnya lagi bagus, main oke. Di saat Iya. moodnya lagi nggak bagus, berpengaruh terhadap permainan nggak? Berpengaruh banget. Jadi latihannya jadi setengah-setengah jadinya, nggak full gitu. Berpengaruh ya? Iya. Coach, ya? Oke. Yang kedua,
Siapa yang paling jorok? Loh, kok ada yang ngaku gitu? Enggak ada sih. Oh. Saya boleh jawab nggak nih? Oh boleh. Siapa coach? Saya- Siapa coach? Karena ini. Karena saya pertandingan. Bernadine. Kenapa coach? Pernah sekamar sama Bernadine. Itu iya? joroknya. Ampun. Salah satunya coach. Baju, misalkan baju kotor dia naruhnya di mana aja. Kan itu Titis, bukan aku. Oh, sama aja. Oh, jadi pembelaan ya. Iya. Oh, menurut coach adalah Bernadine. Iya. Oke, kita yang ketiga langsung ya. Siapa yang paling ngaret? Ngaku ya. Iya. Emang itu udah hobi atau emang kamu nggak bisa ngebagi waktu atau seperti apa? Nggak, lebih ke telat bangun gitu loh. Telat bangun. Oh jadi kamu bukan morning person ya? Bangunnya biasa jam berapa? Kalau latihan ya sesuai jam latihan, tapi kalau nggak pakai alarm tuh paling pagi paling jam 8. Oh gitu. Nah kalau misalkan kayak bangunnya telat, terus kayak tidak sesuai sama keinginan coach, kan ada yang jorok, ada yang nggak disiplin dan lain-lain. Biasanya ada hukumannya nggak sih coach? Ada. Apa biasanya? Ada push up, ada squat thrust. Squat itu Gitu. kayak gimana? Oh yang squat jam ya? Bukan, beda lagi. Oh beda lagi. Contohnya Contohin. Ada. Dihukum dong. Contohin. Dihukum dong. Dia yang paling jorok ayo. Serius. Iya. Kayak gimana? 2 kali aja. Oh, semi Iya, ini ya, oke. kayak latihan-latihan ngeplank gitu ya, bukan ya? Oke, kita lanjut ya. Siapa yang paling care? Oh, sweet. dia juga care kok. Kayak emak-emak kos. Oh, mama kos maksudnya gimana nih? Ya kalau aku lagi sakit gitu dia emang sering ngingetin gitu, lebih Karena bawel peduli sama aja. teman gitu. Kalau kamu sendiri emang ngakuin begitu? Iya. Iya, kalau dia sakit ntar aku juga sama aja nggak bisa main. Iya, gitu. kan karena partneran juga. Lebih kebutuhan gitu ya. Oke, selanjutnya. Siapa yang paling sabar dan juga siapa yang paling ngeselin? Sama-sama sih. Nyari aman ya, sama-sama ya. Iya, Nggak, nggak dia ada. sabar sih. Ada saatnya dia sabar, ada saatnya dia ngeselin. Aku Biasanya pas lagi momen apa itu? main pertandingan. Main. Lagi main pertandingan sempet ngeselin. Itu ngapain biasanya? Nggak, kayak tadi kan sebelumnya udah pernah bilang kayak kadang di lapangan mungkin strateginya kayak beda gitu loh. Jadi salah satu mungkin masih ngalah gitu. Oke, jadi dari awal coach sudah menentukan strateginya begini loh, tetapi di salah satunya ada yang rubah strategi gitu. Iya. Sempet kejadian gitu coach? Ada. Dan akhirnya setelah pertandingan coach tegur? Iya, kita briefing lagi gitu. Oh gitu, biar permainannya jadi lebih bagus. Oke, selanjutnya. Siapa yang paling emosian? Aku pada ngaku diri sendiri. Kamu kenapa? Dari kamu. Ya kan tadi emang suka marah-marah aja, maksudnya di dalam lapangan juga kayak raut mukanya emang lebih Kelihatan. gimana? Ya kalau dia di lapangan sih nggak terlalu sih. Oh, kalau kalian lebih ke bisa nyimpen perasaan kalau lagi marah gitu ya? Nggak Ya, juga? kalau lagi latihan sih, kalau pertandingan mungkin nggak seberapa. Cuman kalau lagi latihan kadang kayak suka emosi sendiri kalau lagi mati-mati gitu. Oke, nah kalau kamu sendiri, kan biasanya kalau kita lagi main dalam keadaan emosi, mukul-mukul itu kan pasti kayak lebih berpengaruh nggak sih terhadap permainan? Bisa Berpengaruh banget ya? Jadi mainnya emang harus slow gitu ya coach ya? Harus dengan hati yang adem, biar pikirannya juga kebuka, strateginya juga masuk gitu ya coach ya? Oke. Oke, yang terakhir. Siapa yang paling nervous? Ya nggak tahu sih ya. Oh, nggak tahu. Kenapa emang alasannya paling nervous? Kalau gimana suka grogiin atau gimana? Kayak lebih nggak keluar ya mainnya. Mainnya kayak nggak keluar gitu. Oh, nggak all out gitu ya? Iya. Biasanya alasannya kenapa? Sebenarnya kadang aku kayak nggak ngerasa nervous gimana banget. Cuman tuh kalau pas main tuh kayak gimana ya? Oh, nggak kena, nggak sesuai sama harapan Iya, gitu ya? nggak sesuai sama ekspektasi sendiri gitu. Oke, siap. Permainan sudah selesai dan sekarang saatnya kita bongkar-bongkar tas kalian berdua. Oke, depan kita sudah ada tas dari mereka berdua. Kita bongkar-bongkar tas Bernadine dulu yang pertama. Ini dari bagian depannya. Wah, ada dompet. Ya biasanya kan Ada foto taruhan. pacar ada jajan. fotonya. Ada ya? Kita lihat. Gak apa-apa ya, kita buka ya. Iya, Oke. bukan. Ini maaf ya, aku minta izin dulu ya, nggak apa-apa ya. Kita lihat. Ke kamera kali ya. Beneran ada.
Wow. Oh ya tadi dia umpet-umpetin. Jadi kalau misalnya kalian, terutama kamu main lagi nggak semangat, buka, wah aku semangat lagi, kayak gitu ya. Oke, ini dompetnya kita masukin lagi. Kita buka yang lain lagi. Ini Nggak ada. nggak ada. Wah. Orang kaya. Mau buku rekening mana-mana. Iya, juara. Mau tahu isinya? Tanya sendiri. Jangan. Oke, ini di dalam sini ada raket-raket. Kamu bisa bawa raket berapa biji? 3. Selalu 3? Iya, 1 ada raket berat. Oh, perbedaannya dari 3 raket ini apa? Ini beda seri aja sih yang ini sama yang ini. Kalau ini raket berat. Raket lebih berat, Iya, oke. kuatan. Buat latihan lah ya. Ini raket, ada juga handphone. Dan ini apa nih? Celana. Oh, celana. Cadangan. Ada celana cadangan. Oke. Ini isi tas dari Bernadine. Sekarang saatnya kita ngelihat isi tas dari Felicia. Kita langsung diarahin. Kita lihat dari gantungan kuncinya dulu pertama ya. Ini kayaknya dia tuh demen yang unik-unik gitu ya. Iya. Ini gantungan kunci itu ada kayak sepatu-sepatu gitu, ada minimal, tetap girly gitu ya. Dan juga ada gantungan, wow dari Singapura. Oke, sip. Sekarang kita lihat, ini pertama ada raket. Loh, kamu bawa raket cuma 1? Iya, sisanya dipinjam anak-anak tadi. Oh, kamu lebih ke ini ya, penampungan peminjaman berarti ya? Ada yang putus juga soalnya lagi di senar. Jadi Oh gitu, senarnya yang putus ya, bukan hatinya ya? Oke, ini dari raket cuma bawa 1. Kita lihat, wih, kayaknya lebih ke girly ya. Ini ada peralatan make up, ya. bukan Ada gunting buat apa? Bukan buat lagi berantem kan? buat gunting senar gitu. Kalau putus langsung kan langsung digunting, Selalu oke. saja gunting pasti. Ini kalau misalkan lagi panas-panasan, ada kipas angin ya. Dan juga ada obat-obatan. Tuh, obat-obatan ada buat roll rambut dan lain-lain ya. Ini yang pertama. Selanjutnya ini apa nih? Karet. Karet, resisten. Karet buat buat ini. Kekuatan tangan. Buat penguatan Oh, latihan penguatan tangan buat latihan-latihan. Oke, ini dia karetnya dan selanjutnya ada baju-baju ganti ya. Iya, baju-baju doang. Sama chargeran handphone. Gitu deh kurang lebih. Iya. Dan juga ada skipping. Oke. Isi tesnya kurang lebih seperti itu. Ada lagi? Enggak. Wah, ada. Kasih tahu, ada tempat rahasia ternyata di sama Bernadine. Kita lihat Nggak ya. ada ya? Enggak. Dompet. Oh, dompet. Boleh kita lihat? Kita cek. Wih, ada fotonya. pentingnya apakah ada foto Felicia juga? Dia mah backstreet. Oh, backstreet. Emang siapa cowoknya? Ada lah. Dibocorin temennya. Oke, oke. Percaya Budin apa percaya aku? Hah? Percaya Budin apa percaya aku? Coba jadi berantem berdua. Padahal cuma nanya ya. Hanya Tuhan yang Kita lihat tahu. ya. Oh, ini dia. Nggak ada fotonya. Ada KTP-nya dan kurang lebih seperti itu. Oke, itu dia isi tas dari Felicia. Kalau aku ikut latihan kira-kira boleh nggak? Boleh banget. Boleh ya? Kita main berempat gimana? Seru ya? Kira-kira siapakah yang akan kalah? Penasaran kan? Pasti nggak penasaran. Kita langsung main sekarang juga. Cekidot. Yuk. Ngobrol udah, main games juga udah. Nah, Sobat Juara, sekarang saatnya saya akan tantang Felis dan juga Bernadine untuk bertanding. Pasti saya menang dong. Hehehe, let's go! Aduh. Nyerah. Kayaknya melawat atlet-atlet keren ini, gua angkat tangan. Nah, kayaknya gua nggak bakal jadi atlet. Gua jadi artis aja deh. Ya, pokoknya doain. Mudah-mudahan mereka terus-terusan bisa menjadi juara. Dan juga gua bisa nyusul mereka secara kekuatan dan juga kemampuan ya. Tetap saksikan menjadi juara. Karena kita akan ketemu lagi sama atlet-atlet yang kekuatannya dan juga kemampuannya sangat luar biasa. Oke, kalau gitu, makasih buat Coach. Makasih buat Feli. Buat kamu juga, terima kasih Bernadine. Pokoknya, tetap saksikan menjadi juara! Sobat Juara,
Begitu banyak atlet binaan PB Jarum yang sudah menorehkan banyak prestasi, baik di dalam maupun di luar negeri. Tentunya banyak sekali pelatihan dan juga perjuangan di mana para atlet binaan PB Jarum akan ditempa menjadi juara.